Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Operator Komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai referensi belajar sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester Bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1. Silahkan disimak dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nomor 1. Simpulan teks berita tersebut adalah A. Larangan melintas bagi truk non-sembako. B. Adanya truk-truk pengangkut barang non-sembako. C. Kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Atau D. 10 hari menjelang Lebaran. Di sini jawabannya adalah C. Kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Nomor 2. Cuplikan berita di atas termasuk ke dalam bagian A. Orientasi, B. Peristiwa, C. Ekor berita, D. Sumber berita. Jawabannya adalah C. Ekor berita. Nomor 3. Penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama kesalahan para pemudik biasa kurang sabar. Mereka sering mengebut dan ingin mendahului. Mengantuk juga sering menjadi penyebab kecelakaan. Jarak yang ditempuh kendaraan terlalu jauh akan mengakibatkan supir lelah dan mengantuk sehingga mudah tabrakan dengan kendaraan lain. Soalnya, kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Para pengemudi biasanya mengebut dan mendahului. B. Bila supir berhati-hati, kecelakaan tidak mungkin terjadi. C. Jarak terlalu jauh mengakibatkan pengemudi kurang sabar. D. Tabrakan terjadi karena sering mengantuk mengemudi. Jawabannya adalah A. Para pengemudi biasanya mengebut dan mendahului. Nomor 4. Fungsi kata dalam sebuah berita adalah A. Untuk mendukung kebenaran informasi dalam berita. B. Untuk mempengaruhi pembaca agar percaya pada isi berita. C. Untuk menunjukkan kinerja para wartawan pembuat berita. D. Untuk mendukung dokumentasi yang termuat dalam berita. Jawabannya adalah D. Untuk mendukung dokumentasi yang termuat dalam berita. Nomor 5. Berita dibuat dan disusun secara sistematis agar pembaca tidak A. Cepat merasa lelah, B. Merasa bosan dalam membaca berita, C. Tertarik dengan isi berita, D. Kebingungan dalam menangkap isi berita. Jawabannya adalah C. Tertarik dengan isi berita. Nomor 6. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Belum hilang ingatan kita tentang keindahan terumbu karang di kawasan wisata Raja Ampat ditabrak kapal pesiar berbendera Bahamas, Inggris 4 Maret lalu. Hal serupa kembali terjadi. Kali ini di Labuan Bajo, NTT, tempat terumbu karang terbaik di dunia menurut CNN.
Kutipan teks di atas merupakan salah satu struktur teks berita, yaitu A. Peristiwa, B. Kesimpulan, C. Orientasi berita, D. Sumber berita. Jawabannya adalah C. Orientasi berita. Nomor 7. Unsur berita yang mengawali teks 1 adalah A. Apa, B. Kapan, C. Di mana, D. Siapa. Jawabannya adalah C. Di mana. Nomor 8. Hal yang diberitakan dalam teks 2 adalah A. Orang yang menyelam di Teluk Meksiko akan mati keracunan, B. Perairan di Teluk Meksiko sangat menakjubkan, C. Kadar garam yang tinggi di Teluk Meksiko membuat orang keracunan, D. Perairan di Teluk Meksiko mengandung kadar garam yang tinggi. Jawabannya adalah B. Perairan di Teluk Meksiko sangat menakjubkan. Nomor 9. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks berita di atas adalah A. Siapa yang menyebabkan tanah longsor di bulan Maret? B. Mengapa terjadi tanah longsor di bulan Maret? C. Apakah pemerintah kota salah dengan menjaga lingkungan? D. Berapa nilai kerugian akibat tanah longsor pada bulan Maret? Jawabannya adalah A. Siapa yang menyebabkan tanah longsor di bulan Maret? Nomor 10. Agar dapat memahami pokok-pokok permasalahan yang disimak ketika mendengarkan berita di radio, hendaknya sambil A. Menghafal kata dari semua yang disimak, B. Mencatat pokok-pokok permasalahan tentang isi berita yang disimak, C. Mendengarkan sambil menulis, D. Menulis semua hal yang disimak. Jawabannya adalah C. Mendengarkan sambil menulis. Nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk dalam syarat berita adalah A. Bahasa yang segar dalam dan hidup, B. Kalimatnya yang panjang, C. Struktur bahasa yang tepat dan mudah dimengerti, D. Diksi yang tepat dan tidak ambigu. Jawabannya adalah B. Kalimatnya yang panjang. Nomor 12. Bagian akhir untuk penutup sebuah berita yang berisi penambahan-penambahan dengan hal-hal lain yang masih ada hubungannya dengan keseluruhan isi berita adalah A. Kesimpulan, B. Tubuh berita, C. Teras berita, D. Tambahan. Jawabannya adalah A. Kesimpulan. Nomor 13. Penggunaan keterangan waktu yang tepat adalah A. Banjir kembali menggenangi wilayah Jakarta, B. Gempa yang terjadi di Karawang tidak berpotensi tsunami, C. Pilkada akan dilakukan di beberapa daerah secara bertahap, D. 10 hari menjelang Lebaran pelabuhan penyeberangan Merak mulai padat. Jawabannya adalah C. Pilkada akan dilakukan di beberapa daerah secara bertahap. Nomor 14. Kalimat di bawah ini yang bermakna denotasi adalah A. Budi diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, B. Karena ada isi tangan panjang, kelas kami sudah tidak aman lagi, C. Akibat kesal, ia membanting tulang yang ada di sampingnya, D. Ani adalah bunga desa Sukamaju, tak heran dia disayangi oleh para penduduk desa.
Jawabannya adalah C. Akibat kesal, ia membanting tulang yang ada di sampingnya. Nomor 15. Kalimat yang tidak menggunakan verba atau kata kerja mental adalah A. Ade Fitri sedih saat ayahnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya. B. Wulan mengkhawatirkan teman sekelasnya yang kelelahan saat latihan baris berbaris. C. Polisi menilang Putri karena tidak memiliki SIM. D. Ipan senang saat dirinya terpilih menjadi OSIS. Jawabannya adalah B. Wulan mengkhawatirkan teman sekelasnya yang kelelahan saat latihan baris berbaris. Nomor 16. Perhatikan kutipan teks berikut. Himbauan akan Gunung Bromo meletus tersebut dituliskan dalam bentuk poster dan ditempel di tempat-tempat strategis agar dapat dibaca oleh warga. Isinya merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat desa apabila Gunung Bromo meletus tiba-tiba. Penulisan kata yang tidak baku adalah A. Imbauan, B. Gunung Bromo, C. Ditempel, D. Dibaca. Jawabannya adalah C. Ditempel. Nomor 17. Perhatikan slogan berikut. Satu tunas untuk masa depan bumi kita. Makna slogan tersebut adalah A. Bumi ini akan indah jika pohon tidak ditebang. B. Mari kita menanam pohon bersama-sama. C. Pohon yang kita tanam tidak akan mempengaruhi bagi dunia ini. D. Satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. Jawabannya adalah A. Bumi ini akan indah jika pohon tidak ditebang. Nomor 18. Hal yang bukan termasuk unsur iklan adalah A. Sumber, B. Pesan, C. Gambar, D. Media. Jawabannya adalah A. Sumber. Nomor 19. Perhatikan iklan berikut. Dicari asisten apoteker di keliling Jepara, hubungi Ambar dengan HP 081 dan seterusnya. Iklan di atas termasuk iklan A. Pemberitahuan, B. Layanan masyarakat, C. Permintaan, atau D. Undangan. Jawabannya adalah A. Pemberitahuan. Nomor 20. Hal yang bukan ciri-ciri sebuah teks iklan adalah A. Tidak menyinggung pihak lain, B. Disusun secara subjektif dan hoaks, C. Menarik perhatian banyak orang, D. Ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jawabannya adalah C. Menarik perhatian banyak orang. Untuk lebih lanjutnya, referensi soal ini dapat Anda download dengan cara klik di link deskripsi di bawah. Selamat belajar dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.